Dia pernah pernah bilang teh kayak kamu nggak akan nikah. Sering mimpi beberapa kali dari 2013 sampai 2024. Itu kayak pernah mimpi kayak nikah. Tapi kayak waktunya tuh beda-beda teh. Kayak nikah, tapi muka si laki-lakinya tuh nggak jelas. Pas banget 2012, saya sakit sampai mau meninggal teh. Karena ngerasanya tuh nggak ada harapan hidup teh. Badan kurus, darah itu kurang lebih 60/19, saya masih inget teh. Rendah banget ya. 60/19, sampai dokternya bilang gini, kok kamu kuat? Iya. Harusnya pingsan. Iya. Enggak, ini ada yang ngasih tahu teteh katanya gitu. Katanya itu kasihan siapa itu gitu. Itu adik saya, kata kakak saya gitu teh. Terus kata kakak saya, emang kenapa teh? Itu kasihan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis kumaha daramang. Alhamdulillah, terima kasih buat supportnya, selalu nonton Ria Puspita Official. Nah, buat sahabat mistis yang mau tahu kayak gimana sih caranya ketemu sama Teria, karena masih banyak banget di kolom komentar selalu nanyain bagaimana hubungin Teria, di mana lokasinya Teria, mau pengobatan, mau konsultasi, langsung aja hubungi admin aku, ada admin Ririn. Oke, ada admin Sasi, dan mau jadi narasumber Teria, datang ke lokasiku, ceritakan masalah kalian di horor, mistis, itu ada admin Nanda. Oke, nah buat kali ini sahabat mistis, kita kedatangan narasumber, ceritanya pasti harus epic dan pasti dia punya cerita horor. Kita coba kenalan dulu, kita tanyain dulu kabarnya gimana, baru lanjut ke ceritanya dia. Siapa dia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teh Ria. Boleh kenalan sayang? Boleh dong. Assalamualaikum Teh Ria dan teman-teman di sana. Perkenalkan, nama saya Heni. Kak Heni. Ya. Tinggal di mana sayang? Saya di Cibitung. Cibitung, berarti nggak jauh ya ke sini ya? Ya. Oke, Kak Heni, kalau udah duduk di tempatku, sudah siap ditayangkan biar teman-teman sahabat mistis tahu cerita kamu. Kita mulai dari awal, kejadiannya itu seperti apa sih cerita mistisnya? Boleh teh. Di tahun 2012 itu saya pernah kenal sama seorang laki-laki. Itu dulu karena zaman masih Facebook ya teh. Jadi kenalnya lewat dari situ teh. Oh, lewat FB. Iya. Tapi kebetulan dia orang daerah Banten. Oke. Nah, terus saya pernah kerja di daerah Tangerang juga. Kurang lebih sekitar nggak lama sih hubungannya. Tapi mungkin dia nggak terima kali ya teh. Karena memang saya kala itu pengen fokus kerja gitu teh. Nah, dia nggak terima. Dia pernah bilang teh kayak kamu nggak akan nikah gitu. Cuman kala itu kayak ditempis aja teh, karena ngerasa nggak ini kan ya teh, ngerasa nggak percaya gitu. Nah, selama 2013 sampai 2019 teh, itu mulai tuh ada keanehan bagi saya. Keanehannya itu kayak badan tuh stuck di 39-40, terus sering sakit. Jadi berat badan kamu 39-40, 39-40 segitu bener-bener aja? Kurus banget teh, kurus banget. Dan sekarang berapa? Sekarang alhamdulillah udah 54 teh. Gitu. Jadi, nah dari situ saya kenal lagi sama laki-laki daerah Sukabumi. Tapi tetap nggak bisa berjalan gitu teh. Karena setiap kenal dengan laki-laki itu, saya nggak pernah untuk ke jenjang serius itu nggak pernah, bahasanya tuh nggak pernah serius gitu teh. Dan selalu gagal gitu ya? Betul. Nah dari situ saya ngerasa kayak kok kenapa ya selalu gagal terus gitu. Nah di 2019 juga sempet deket lagi sama laki-laki itu daerah Tasik. Nah pas daerah Tasik itu sempet ke rumah teh. Tapi gangguannya Masya Allah.
saya tuh sampai ibu tuh harus seperti kayak beda pendapat, Oh, bentrok terus. bentrok terus gitu. Nah, disitulah awalnya ngerasa kayak kenapa ya gitu. Nah, di tahun 2019, 2020, 2021 itu saya sering ngalamin mimpi teh. Maaf ya, mimpinya itu memang sebenarnya mimpinya mah kalau saya analisis itu dari 2013. Itu mimpinya terus saja. Mimpinya bertemu dengan ular. Tapi ularnya tuh bisa bicara teh. Kayak seolah-olah dia harus nangkap saya, tapi saya nggak bisa gitu. Oke. Nah, terus habis itu, maaf, sering kayak mimpi berhubungan teh. Oke. Tapi nggak kelihatan mukanya. Mukanya. Tapi rasanya rasa. Kayak ngerasain gitu. Ngerasain. Teh. Enak? Nggak sih. Cuman maksudnya, gimana ya teh, kayak lagi ya maaf ya, lagi digituin gitu. Terus udah gitu sering mimpi beberapa kali dari 2013 sampai 2024. Oke. Itu kayak pernah mimpi kayak nikah. Tapi kayak waktunya tuh beda-beda teh. Kayak nikah tapi muka si laki-lakinya tuh nggak jelas. Ya. Kayak gitu terus teh. Itu tuh kayak ibaratnya berangsur terus lah, ada setiap tahunnya ada gitu. Ada teh. Pokoknya 2012 sampai 2023 itu berat badan tuh segitu aja teh. Segitu aja. Kurus banget. Sampai tahun dong. Ya kurang lebih sekitar gitu teh. Nah, di tahun 2022 itu saya ngerasa kayak kenapa ya diri saya kok akhir-akhir ini, maksudnya dari yang lama itu tuh kok takutnya tuh jadi penyakit ya teh. Tapi saya ngerasanya kok ini beda deh, bukan diri saya gitu teh awalnya. Itu permulaannya. Tapi paling lama kamu untuk menjalin hubungan berapa lama? Ya Allah teh, nggak ada nyampe setahunan gitu ya. Nggak, paling teh. Lama? 2 bulan, 3 bulan itu pun dah kandas gitu. Lama lagi deket, udah gitu udah hilang lagi gitu teh. Selalu kayak gitu tiap menjalin hubungan. Nah, rasa misalnya aku tanya nih, di dalam waktu 2012 sampai 2023 itu kamu ngalamin sakit nggak sampai badan kamu kurus? Ya. Sakit banget teh. Itu sakitnya gimana? Nah, jadi ini saya cerita lagi ya teh. Jadi memang kala itu 2012 saya sakit sampai mau meninggal teh. Karena ngerasanya tuh nggak ada harapan hidup teh. Badan kurus, darah itu kurang lebih 60/19, saya masih inget teh. Rendah banget ya. 60/19 sampai dokternya bilang gini, kok kamu kuat? Iya. Harusnya pingsan. Iya. Saya bilang nggak tahu dok, tapi memang kalau bangun itu kayak kelingan. Ya. Kayak gitu teh. Terus itu 3 bulan teh sakitnya. 3 bulan. Begitu terus? Begitu terus. Sampai benar-benar kayak gimana ya teh, kayak saya tuh kayak hopeless gitu. Kayak ya Allah apa mau meninggal gitu ya. Karena ngerasa kayak kok bisa sampai segininya. Itu nggak ada pikiran yang aneh-aneh ya teh. Karena saya mikirnya mungkin karena saya kerja di pabrik dulu. Pernah di pabrik kan pas lulus SMA. Jadi ngerasa kayak ini mungkin kerja kali ya di pabrik gitu. Efeknya mungkin ini. Tapi kok makin ngedown terus gitu teh. Nah, pada akhirnya saya mencoba untuk nguatin diri teh, untuk bangkit dalam diri kayak aku harus bisa kuliah, aku harus bisa kerja, aku punya keluarga gitu yang buat dibahagiain gitu kan. Dari situlah tuh teh, anehnya tuh kayak tiba-tiba ada yang ngasih tahu ke nenek. Kan dulu waktu pas saya masih SMA itu kan emang sama nenek tinggalnya. Jadi kata nenek tuh ada yang ngasih tahu disuruh jemur teh. Oke. Berjemur tuh. Itu tahu nggak teh? Mungkin kalau penyakit paru-paru mungkin ya mungkin saya sih masih berpikirnya masih penyakit paru-paru. Tapi begitu dijemur teh, ini di sini ada kayak apa ya? Tulang yang ini tuh ikut teh keluar. Maksudnya kulitnya tuh merah. Kayak gitu. Selama 3 bulan juga. Udah coba ke dokter? Udah. Apa kata dokter? Dokter nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Tapi di saat saya berjemur itulah saya ngerasa diri saya ngelihat ke saya, loh kok merah? Merah teh, kan maksudnya kalau memang penyakit dalam mungkin ya, tapi masih kayak, kok kenapa kok jadi begini gitu. Tapi di situ naiknya berat badan kala itu 38, malah turun lagi.
Coba bayangin teh. Itu mah bukan apa ya, bukan naikin itu, nurunin jadinya. Nah itu teh, makanya selama 3 bulan saya, pokoknya 3 bulan, ada kali setahun teh, saya berobat jalan kemana-kemana, ikhtiarkan ya teh. Itu nggak kedetek, maksudnya semuanya bagus gitu, paru-paru bagus, ini malahan bagus kok. Saya ngerasanya kok jadi ini sih ngerasa kok malah tambah terus ngedrop gitu teh. Itu perjalanannya kurang lebih berarti 2012 baru mulai. Tapi naiknya cuma 1 kilo teh. Per sekilo jadi. Per sekilo, tapi udah stuck di 40. Dari 38, 39, 40 udah. Dari 2012 sampai 2023. 40 teh. Akhirnya kamu bisa buat nguatin diri itu bagaimana caranya kayak nih? Nah, jadi memang saya ngerasa kayak apa memang saya jadinya evaluasi diri ya teh. Ditakutkan memang mungkin saya juga namanya manusia, takut banyak dosa gitu ya. Ya akhirnya saya mencoba buat berpikir positif teh. Supaya kayak kalaupun misalnya ada yang nyakitin atau ada yang apa atau ada ucapan apapun itu tuh minimal jangan dulu disimpan di sini gitu. Saya cuman kayak oh yaudah jadi sebagai pacuan untuk saya harus bangkit gitu, harus menikah, harus bangkit, harus segala. Nah, di tahun 2019 juga saya pernah ada teman kerja teh. Jadi ini dulu tuh saya tuh udah nganggap dia tuh temennya tuh lebih dari sekedar teman, kayak udah nganggap keluarga ya teh. Tapi kok akhir-akhir ini setelah saya ngerasa ada sesuatu tuh pengobatan, kok dia yang muncul di mimpi nih teh. Nah sebelum itu saya 2024 akhir itu awalnya saya perjalanan spiritual ke Istiqlal teh. Temen kamu itu cewek apa tuh cowok? Cewek. Oh cewek, oke. Nah ini sebelum ini ya saya jadi saking pengen tahu apa sih sebenarnya di dalam diri saya gitu. Di 2023 nggak tahu kenapa hati saya tuh kayak pengen berkunjung terus ke Istiqlal teh selama 3 bulan dan itu di hari Jumat doang teh. Nah saya ngerasa yakinnya setelah ba'da sholat asar kita berdoa itu pasti diijabah gitu di hari Jumat kan teh. Nah itu selama 3 bulan teh. Jawabannya di 2024. Jadi nggak langsung ada jawaban gitu, enggak teh. Berarti ada setahun lah itu ya jawabannya. Betul. Nah di tahun 2023 akhir itu memang kakak saya pernah ada yang ngasih tahu temannya lagi. Dia bilangnya gini, padahal nggak ketemu teh, nggak ketemu dia gitu sayanya awalnya. Tiba-tiba saya itu kala itu sore mau maghrib harus nganterin adek ke rumah teman kakak saya. Nah saya nganterin tuh, saya cuma nganterin di depan gerbang teh, gerbang doang. Belok, nggak lama kakak saya malamnya ngasih tahu saya, nih emang pernah kenal sama laki-laki orang Banten gitu. Itu dulu teh, saya bilang gitu. Kenapa emang? Enggak, ini ada yang ngasih tahu teteh katanya gitu. Katanya itu kasihan siapa itu gitu. Itu ada saya, kata kakak saya gitu teh. Terus kata kakak saya emang kenapa teh? Itu kasihan ditutup gitu teh awalnya. Memang sebelum ada jawaban itu di tahun 2022, 2023 itu ngerasa teh kayak apa aku ada ditutup kali ya? Iya, gitu loh teh. Tapi nggak ada jawaban. Sampai saya nanya sama saudara yang bisa, itu nggak kedetek. Siapapun itu nggak kedetek teh. Saya sampai nanya, teh lihatin dong, ditakutkannya ada yang nutup nih gitu. Tapi saya nggak begitu paham yang namanya nutup aura jodoh gitu ya teh. Cuman ngerasanya takut ditutup aja gitu. Enggak kok Henny bagus gitu. Enggak kok Henny nggak apa-apa gitu teh. Tapi malah semakin dikasih jawaban itu malah semakin saya ngerasa kayak hatinya tuh nggak tenang teh. Kok gitu kayak enggak kok ini kayaknya enggak ini deh. Ini bukan ini kayaknya ada masalah gitu. Terus di 2023 saya coba ya itu tadi ke Masjid Istiqlal terus sampai nangis teh. Karena ngerasa kayak gimana ya teh? Kayak bener-bener hopeless lagi. Karena tadi kayak pertama kan hopeless yang sakit ya.
Ini hopeless jodoh. Iya, karena terus-terusan, berangsurnya begitu terus ujiannya. Terus. Nah, akhirnya setelah kakak saya ngasih tahu temannya itu, dia ternyata sudah siapin teh, kayak yang garam, terus bunga 7 rupa kayak gitu ya teh. Maksudnya buat ngebuka ceritanya. Tapi sebelum mandi itu, saya ketemu dulu sama teman kakaknya. Ngobrol dulu tuh teh, ngobrol gitu. Awalnya kan nggak enak ya teh kalau tiba-tiba kita nolak gitu kan, nggak enak ya. Maksudnya minimal kan kita ngobrol dulu terus kayak arahnya mau kemana gitu kan. Nah ternyata pas saya ngerasa kok ini nggak klik ya dengan hati saya gitu teh, maksudnya untuk pengobatannya gitu. Memang udah disiapin dan itu saya masih inget teh, saya harus mandi setelah sholat Jumat. Jam 1-an lah ya. Oke, nah, dari airnya disiapin air disiapin. Kakak saya udah siapin ceritanya. Saya sampai izin pulang cepat dari sekolah itu. Saya langsung, karena saya mikirnya mungkin ini jawaban kali ya gitu teh. Awalnya udah semangat tuh teh. Karena alhamdulillah berarti ada jawabannya yang selama ini digunda di hati gitu kan teh. Nah pas udah disiapin mau mandi. Begitu saya 3 kali siuk ya teh. Maksudnya air ke badan itu langsung teh ada yang tinggi ke atas toilet. Oke, terbang gitu? Nggak terbang teh, jadi saya misalnya ya, jadi dia langsung gitu teh, tinggi banget, gede gitu. Nah di situ saya ngelihat wajah saya awalnya kayak kok kayak diri saya ya awalnya teh. Nah habis itu kan si teman kakak itu kan minta yang buat selanjutnya. Cuman karena saya nggak klik ya teh. Jadi kayak ya Allah berdoa lagi saya teh. Berdoa lagi maksudnya apa harus diterusin atau memang Allah sudah siapin gitu. Nah ternyata memang mungkin karena hati saya udah nggak klik. Alhamdulillah dikasih jalan lagi teh. Tapi teh setelah saya mandi itu malamnya mimpi. Apa mimpinya? Mimpi teman-teman saya teh. Oke. Teman-teman saya, salah satunya perempuan yang tadi, terus ada lagi teman yang dulu kan saya pernah join kayak usaha gitu teh. Nah itu juga ada. Tapi di mimpi saya itu mereka berubah teh, berubah wujud. Gimana? Jadi teman saya berubah, yang cewek nih berubah jadi pocong. Yang laki-laki juga berubah sama kayak gitu, pocong. Setelah saya dimandiin itu. Nah, habis dari situ saya kebetulan ketemu sama neneknya wali murid. Awalnya gini, kan gak enak ya teh kalau tiba-tiba langsung bilang Bu Heni, kok mukanya tua, kan gak enak ya teh ya. Maksudnya kayak, kok tua gitu kan, mungkin takut tersinggung teh. Akhirnya jadinya si nenek itu bilangnya ke ibunya. Tapi itu juga lama teh ngasih taunya. Jedanya ya? Jedanya, nggak langsung yang ketemu, langsung itu enggak. Nah, akhirnya abis itu dia bilang gini, Bu Heni maaf, kata nenek saya, Bu Heni mukanya kayak nenek-nenek. Tapi emang betul teh, itu dari 2012 saya ngerasainnya tuh sampai 2024 itu muka saya tuh kayak nenek-nenek. Ada fotonya nggak sih pas kamu ada. Kurus, terus yang aneh-aneh gitu? Ada. Ada nih. Untuk fotonya. Nungguin ya? Nih teh. Oke, ada lagi yang jelasnya lagi? Ini yang ke itunya teh, yang ke rekapnya. Soalnya handphonenya kan ganti. Oke. Badan itu kurus banget teh. Kurus banget. Dan ininya tuh pipinya tuh udah kayak celong gitu teh. Cuma sayangnya nggak begitu jelas karena kamunya agak miring. Iya, agak miring. Okay. Tapi memang di situ ini 2022 teh. Nah, nggak habis itu saya bilang lah sama nenek itu kan, saya ngobrol lah. Saya bilang iya nek, memang saya udah ngerasain sebenarnya dari 2012. Apalagi udah ada jawaban dari yang ada yang bilang ditutup lah, kayak aura jodohnya emang ditutup gitu. Saya udah coba ikhtiar, tapi kok ngerasanya gimana ya, nggak klik gitu di hati gitu. Akhirnya sama nenek itu, udah Bu Heni dicoba dulu ya buat buka aura. Akhirnya dibuka aura, barulah tuh teteh dari buka aura itu
Saya malamnya langsung dimimpiin lagi teh. Dimimpiin muka saya banyak jerawat. Oke. Semuanya. Semuka-muka. Semuka-muka. Nah, kan biasanya kalau cuma mimpi mah kan kita bangun Ya udah. ngelihat muka dan udah gitu ya teh. Ini enggak teh. Saya langsung habis mimpi itu saya bangun, saya langsung istighfar dan saya langsung lihat muka, ternyata ada tanda jerawat teh. 1, 2 atau banyak? Jadi memang sebelum mimpi itu saya ada jerawat di sebelah sini teh. Ini alhamdulillahnya udah sedang ya bekasnya. Tapi anehnya jerawatnya itu sakit. Diobatin pakai akne apapun aja nggak mempan teh. Tapi sakit banget. Nah, habis itu barulah ketemu sama nenek wali murid, dia itu baru kebuka semuanya. Semuanya keluar. Tapi belum semuanya teh. Jadi hanya daerah sini. Itu lama teh prosesnya. Benar-benar lama. Mana keluar semua lagi tuh jerawat ya? Iya. Kan kalau jerawat biasa mah kalau kita pakai akne kan kempes ya teh. Ini enggak. Ini enggak sama sekali teh. Dan habis itu saya ketemu lagi sama nenek, sama eyang itu kan. Minta buat buka aura lagi. Maksudnya dibersihin lagi teh. Tahu nggak teh? Habis itu apa? Dimimpiin lagi. Apa mimpinya? Dimimpiin orangnya lagi. Ya sama. Orang yang sama. Teman kamu itu? Teman juga. Apa di dalam mimpimu? Dia sih nggak ngomong. Cuman lihatin saya. Terus kayak mimik mukanya tuh kayak marah nggak sih teh? Kayak marah gitu teh. Kayak, terus tapi marah. Langsung layernya tuh jadi beda lagi. Bukan dia. Jadi gitu. apa? Ya sama. Pocong lagi? Iya. Sampai saya tuh ngerasa kayak, kok dia lagi gitu. Emang salah saya apa? Awalnya kan gitu ya teh. Karena kan gimana sih teh kalau pengobatan, kalau ke dokter diobatin masih mending gitu ya. Kali ini mah kan secara non medis ya teh. Terus kayak langsung dimimpiin. Nah itu kan otomatis kan kita harus bisa lapang dada teh. Ketika tahu orangnya, ketika tahu siapa orangnya. Coba kalau misalnya nggak dikeliatin sih nggak apa-apa ya teh. Tapi karena ini ditunjukin terus. Ditunjukin terus teh. Gitu. Jadi pada akhirnya kayak, ya Allah ini ada apa ya gitu. Kenapa ya kok sampai bisa segitu? Ternyata ya itu tadi dari 2012 laki-laki. Nah mungkin terus-terusan kali teh memang dengan ucapan seperti itu ternyata bener gitu. Ditambah lagi punya temen yang mungkin maaf entah itu dia iri atau memang dia nggak suka saya kenal sama laki-laki atau yang maksudnya laki-lakinya itu kan kebanyakan yang dekat sama saya teh ya maksudnya looknya tuh ya alhamdulillah gitu ya teh. Tapi tetap gitu kayak ditempis-tempis terus dan saya tuh sering kehilangan barang dan dia tuh memang sering minjem dulu itu. Tapi saya masih mikir panjang teh kayak oh mungkin cuman ini doang kali barang saya buat dipakai aja gitu teh. Ternyata semakin kesini saya jadi semakin nganalisa lagi ke belakang gitu teh. Yang dipakai sama dia atau yang hilang itu apa aja? Banyak. Waktu itu dia seringnya tuh sih bedak. Terus baju. Baju juga teh. Tapi saya masih mikirnya kayak yaudah deh kalau baju gitu kan. Tapi nggak kepikiran buat diapa-apain gitu. Masih kontak sampai sekarang? Enggak. Saya udah enggak. Berarti cuma bedak sama baju atau ada lagi? Dulu sempet gelang. Tapi kebetulan temen ada yang ngasih tahu. Ternyata gelangnya udah ditumpukan bajunya dia. Gitu teh. Oke, lanjut. Nah, habis itu dari 2023 sampai 2024 ini mulai itu teh badan saya sedikit demi sedikit agak naik. Terus ngerasa diri saya kembali teh. Even pun mungkin belum sepenuhnya ya teh ya, tapi ngerasa kayak bisa bernapas nggak sih teh? Kayak bisa bernapas aja gitu. Kayak ngerasa kayak kalau ketemu mama aja kan biasanya saya tuh udah terkenalnya tuh kalau ketemu mama tuh sering beda pendapat terus gitu. Sekarang ini tuh saya tuh lebih kayak yaudah namanya ibu kita harus hormatin gitu ya teh. Apapun akhirnya saya bisa buat nerima kayak mungkin saya memang belum waktunya untuk menikah di usia saat ini gitu. Terus akhirnya tuh melapangkan hati gitu teh. Berapa usiamu sekarang? 31 teh. 31 masih muda dong. Ya tapi namanya di keluarga mah tetep teh pasti
usia segitu belum nikah tuh. Anak keberapa kamu? Anak ketiga teh. Anak ketiga. Bontot atau enggak? Enggak. Oh masih punya masih ada. Iya. Mau nikah? Iya ada. Ini mau saya nikahin ke saya. Oh, ya nggak apa-apa tuh. Biar saya yang bawa ke orang tua kamu. Saya yang lamarin. Bisa aja sih teteh emang. Kayak nih, udah berapa lama gagal nikah jadinya? Udah berapa kali gagal nikah? Kalau saya hitung-hitung teh, lebih dari 7 kali. Dan gini, 7 kali itu mereka yang datang dengan niat mau nikah atau 7 kali bareng sama yang cuma asal pacaran gitu? Jadi dari 7 itu ada 1, 2, 3, 4 yang mau serius tapi tetap nggak ada jalan gitu teh. Maksudnya kayak entah itu dari mamah nggak setuju atau dari kita belum ketemu udah putus kayak gitu. Tapi udah ada niatan pengen serius gitu teh, kayak gitu. Makanya pas saya dibilang ada aura jodohnya ditutupin tuh saya ngerasanya mungkin ini jawaban saya yang waktu itu ke Istiqlal. Mungkin bisa. Allah kasih tahu gitu kan. Tapi memang prosesnya nggak. Oh iya betul, nggak instan. Nggak instan deh, Masya Allah itu badan saya sampai habis. Saya juga sempat kayak sakit itu dari 2012 sampai 2022 itu sering sakit teh badan. Sering sakit, nggak pernah gemuk, sering sakit terus. Dan anehnya per 3 bulan teh. Selalu itu Selalu per 3 bulan. Tapi selama kayak ini jadi agak penasaran ya saya ya. Selama pisah gitu, ada alasan yang pasti nggak sih dari pihak cowok? Nah, yang terakhir pernah ke rumah ya teh ya, itu dari Tasik. Itu udah ketemu dengan keluarga besar, ibaratnya tinggal nentuin gitu. Tiba-tiba saya pulang, kan ke Majalengka dulu ya teh. Nah, dari Majalengka saya pulanglah ke Bekasi. Mama saya nelpon. Di malam itu, jadi siangnya ketemu, malamnya mama saya nelpon, suruh putus. Alasannya? Ya nggak tahu, mama nggak bilang kenapa alasannya. Cuman mama cuma bilang udah putusin. Nah, saya kan nggak mungkin bicara ya. Tapi dianya udah ngomong teh, keluarga dari laki-lakinya juga. Bilang gimana? Gini, ke laki-lakinya bilang gini, tiba-tiba pas mereka pulang paginya itu di ruang dapur ada darah. Dia bilang ke saya bilang darah apa? Orang nggak ada apa-apa gitu. Tapi dia bilang gitu, berarti harus mengakhiri. Cuman dia nggak ngomong ke saya harus mengakhiri, cuman kayak kita break dulu, udah di situ. Tapi breaknya itu tahun berapa? Tahun 2022. Dan itu nggak ada kabar lagi? Sama sekali? Sama sekali. Aku mau nanya, kadang ada beberapa orang yang datang dan cerita tentang kamu, ini kan bisa dikategorikan kamu ini gantung waris. Ya namanya gantung waris. Karena gantung waris itu spesifikasinya gini, susah jodoh terus menerus, susah dapat anak terus menerus, tapi tetap ya susah dapat anaknya itu karena udah usaha promil, udah usaha apa, tapi memang ditutupin sama hal magic, sama kayak yang kamu rasain gitu. Terus kalau mau usaha apapun itu susah banget kena yang pas. Bener teh. Nah terus itu yang namanya gantung waris itu kan ada beberapa orang, ada beberapa orang menceritakan kalau akhirnya ketemu sama pacarnya atau mantan pacarnya, akhirnya dia cerita karena dia udah sembuh nih, akhirnya dia cerita sebabnya kenapa. Nah kamu pernah nggak selama dari 2022 terus ke sekarang 2025 pernah ketemu lagi nggak sama orang Tasik atau mantan kamu atau temen kamu yang bilang kayak lu udah berubah banget loh, dulu lu gini kayak ngelihat perubahan kamu itu ada signifikan? Sama yang orang Tasik sama sekali ya teh, udah enggak, sampai udah sekarang. Close contact lah intinya. Terus yang teman-teman saya yang di Tangerang memang ada beberapa sering ketemu, itu memang bilang, kok sekarang berubah ya, kok sekarang agak gemukan ya, agak bersihan ya. Jadi mereka kayak asing ngelihat saya gitu teh, kayak dulunya mungkin kurus, terkenanya lihatnya kurus, sekarang jadi beda itu. Bahkan keluarga mama saya bilang gimana? Mama bilang gini, kan terakhir 2024 Lebaran itu pulang, mama bilang gini, kok kamu gemukan sekarang? Biasanya kan terkenalnya kurus ya teh, terus kamu agak beda gitu.
Selalu bilang kayak gitu. Terus saya bilang, mungkin gemuknya mah karena sekarang lebih dijaga kali makannya, saya gituin. Atau enggak dibebasin pikiran, saya bilang gitu. Enggak, kata mama, agak beda aja. Gitu teh. Dan itu sering sekarang ketemu sama siapapun yang kenal saya yang dulunya. Masuk keluarga juga, selalu bilang sekarang sama. Berubah. Kita berarti sama loh. Emang dulu iya, saya dibilangnya gemuk, sekarang gemuk banget. Tapi teteh nggak ditutup. Enggak, kalau kamu kan emang itu kelihatan banget pipinya begitu. Kalau aku kan dari dulu sampai sekarang pipinya selalu nutupin semuanya. Jadi nanti saya bagilah tipsnya untuk menggendut bersama gitu. Siap teh, siap. Bukannya tips mau diet. Nah, saat ini udah mulai buat jalin hubungan lagi nggak ke laki-laki? Iya teh. Oh sudah? Alhamdulillah. Jadi gini teh, nggak jadi. Maafin. Iya nggak apa-apa teh. Jadi gini, 2024 saya tiba-tiba kenal sama seseorang, tapi saya bingung gitu. Bingungnya gini, saya kan saking ikhtiarnya saya mencari jodoh ya teh. Itu saya CV taaruf online tuh teh. Nah, di-share. Tiba-tiba ada yang nyantol teh. Tapi dari situlah awal mulanya kayak membuat saya itu ternyata saya ditutup tuh dari dia. Awal mula kenalnya ternyata dia memang, saya awalnya mikir gini, kalau cuma mau main-main lebih baik nggak usah lah gitu kan. Ternyata dia enggak. Tapi kenalnya itu 1 tahun dulu teh. Oke. 1 tahun bahasanya mengenali dua sisi ya. Dari 1 tahun itu baru mulai kayak kebuka sayanya bahwa saya ada yang masalah. Kayak gimana tuh? Maksudnya masalah yang ditutup auranya. Kayak gimana kamu rasain pas ketemu sama dia terus kamu ngerasa memang ini kebuka tuh kayak gimana? Jadi kok kayak saya kayak habis dari mana gitu teh. Badan saya tuh kok kayak saya habis dari mana ya? Terus kayak kalau jalan, misalnya saya jalan nih kayak ke kota, ke Jakarta kota, maksudnya ke Bogor atau ke Jabodetabek lah gitu sendiri. Itu kayak nggak asing teh. Kok kayak saya pernah kesini ya? Bahkan ketemu orang pun kok kayak nggak asing ya gitu teh. Tapi padahal saya ngerasanya orang saya nggak pernah kemana-mana. Tapi kalau ketemu orang kok kayak nggak asing gitu teh. Nah dari situlah kayak mulai kebuka. Terus saya mulai kayak, oh mungkin saya harus lebih maksudnya mendekatkan diri lagi, lebih istiqomah lagi. Meskipun memang banyak godaannya, tapi saya yakin apapun itu keyakinan kita, kalau memang ada kegundahan tapi kita kuatin di ibadah, pasti ada jawaban. Ibun pun jawabannya lama gitu. Iya. Ya karena kan Allah kasih sesuatu itu nggak secepat kilat juga. Betul, kadang ada proses yang mungkin kita perih banget jalanin prosesnya. Balik lagi, manusia kan hukum di dunia kadang-kadang ngehukum kita terlalu berlebihan. Betul, teh. Padahal hukuman dari Allah itu nggak sebegitu beratnya. Tapi itulah ujiannya. Kayak kamu ngeliat semua laki-laki ini kenapa sih sama gue? Kok tega? Kok teman-teman gue juga yang harusnya baik sama gue kok tega banget jahatin sampai akhirnya ibaratnya turun berat badan, sakit-sakitan terus, tambah lagi jodoh, terus emosional kamu gak kekontrol, kamu dilihat kayaknya ini dengan usia gue segini harusnya mateng dengan pikiran, ucapan, terus finansial segala macem, kamu belum kesettle semuanya, emosi aja gak kesettle, apalagi yang lain-lain gitu kan. Masih meledak-ledak teh. Nah yang aku tanya, menjalin hubungan kali ini ujiannya paling berat apa? Karena LDR ya teh. Jadi untuk meyakinkan dia kalau saya itu di sini baik-baik saja itu Masya Allah banget. Di mana dia? Dia sekarang di Tangerang teh. Oh, kamunya di? Bekasi. Deket LDR-nya. Gua kira long distance relationship-nya dia di sini ya kan, lakinya di Swiss kayak Bang Bopak bilang. Kamu di sini, apa kamunya di Eropa, di mana gitu. Oh ini mah deket. Iya, tapi masih ada jeda buat ketemu. Betul gitu. Dan alhamdulillahnya nih teh, begitu saya menjalin hubungan sama yang ini teh, keluarga tuh langsung oke. Klik gitu. Beda ketika saya baru mau mengenalkan, baru itu tuh mama saya tuh udah langsung menghantam badai, langsung menghantam enggak usah, jangan ini gitu. Jadi udah ini. Nah, dari yang sekarang ini saya ngerasa kayak lebih adem juga sih ke sayanya. Terus ke keluarga juga kan, lebih kayak mama saya juga lebih malah sering nanyain gimana kabarnya gitu. Oke. Rencana untuk menikah?
Mudah-mudahan Allah kasih jalan tahun ini. Tapi tahun ini ininya kemungkinan untuk besar. lamaran dulu ya. Iya, lamaran dulu teh. Tapi memang dia sudah ada ucapan tinggal langsung ketemu dengan keluarga besar saya. Kita Tolong doain doakan ya. Teh. Amin. Semuanya teman-teman pasti di salah satu penonton di Ria Puspita Official nih pasti ada yang kayak Mbak Heni sama banget nih sama saya, sama banget nih. Nah, kita berdoa bareng-bareng, gak cuma Mbak Heni aja, siapa tahu kalian yang sedang mengalami ini bisa cepet keluar dari ujian. Karena gini, Allah tidak akan memperpanjang semua ujian, memberatkan satu umatnya kalau kita emang gak mampu. Contohnya kamu, ternyata dari sekian banyak ujian yang kamu terima dan itu panjang banget dari 2012 sampai ke sekian tahun, bahkan ini baru mau selesai ibaratnya ya udah ini selesai tapi belum ujian kamu masih ada lagi gitu kan bahasanya, tapi kamu udah bisa melewati itu semua kan nggak pendek tapi Allah kasih jeda juga untuk kamu menghela nafas bahagia karena yang namanya Tuhan kasih kita penyakit pasti ada obatnya. Terus kayak kamu nih sekarang dengan apa kejadian belakangan ini dari 2012 sampai 2024 sekarang di 2025 ini apa sih yang mau kamu lakuin buat nutup semua memori-memori kamu yang nyakitin belakangan? Pertama, ikhlas dulu ya Teh. Oke. Ikhlas menerima. Terus yang kedua, saya nggak mau lagi, meskipun suatu saat nanti ketemu lagi teman-teman yang saya dimimpiin itu, saya mungkin akan lebih menerima dan legowo dan nggak akan ada dendam. Karena bagi saya kalau dendam percuma Teh. Betul. Nanti yang ada bukannya saya ikhtiar buat ini percuma hasilnya gitu. Sia-sia kan. Jadi lebih baik kalaupun saya suatu saat Allah kasih lagi saya bertemu lagi sama teman-teman itu, saya saat ini udah insya Allah saya sudah siap. Tadinya emang belum siap Teh. Pas saat dikasih tahu itu saya kayak pengen ngehindar terus. Tapi pada akhirnya ada momen dimana saya ngerasa kayak enggak deh, nggak boleh seperti itu. Namanya juga manusia, mungkin dia juga seperti itu tuh supaya mungkin gini, saya sih mikirnya dia itu ngasih pelajaran, tapi harusnya kan langsung gitu ya Teh ngomong gitu, tapi ini lewat begitu kan nggak kesampaian ya Teh ya. Nah makanya saya jadinya berpikir kayak ya udah nanti kalau ketemu saya akan minta maaf, ditakutkan saya yang ada salah gitu Teh. Nggak menurunkan derajat kamu juga meskipun dia yang salah kamu yang minta maaf gitu, nggak nurunin derajat sedikit pun, malah di sini kamu dengan kebesaran hati ya kamu mencoba kalau kali aja ya ada kesalahan, kita kan nggak tahu mulut asal ceplas-ceplos ya kan, atau kita ketawa di saat dia lagi kesel atau kita ngelakuin sesuatu yang sebenarnya kamu nggak tahu ya Hen, gue tuh cemburu, lu nggak tahu ya Hen, gue tuh sakit. Nah kita kan nggak ada yang tahu itu, tapi kayak nih dari sekarang 2025, 1 tahun 2024 ke 2025 masihkah berobat jalan gitu atau pengobatan? Kalau untuk berobat jalan sih enggak ya Teh, tapi lebih kayak ke buka urat sama terapi, lebih itu sih. Cuman memang masih berarti? Masih. Sama sekarang ngerasa kayak sering ada itu Teh, kayak terus ngerasa belakang saya itu selalu berat terus gitu. Kalau untuk buka auranya ke orang atau gimana? Enggak, tetap di eyang gitu. Oh di neneknya orang tua murid orang tua murid. Okay. Itu enggak kemana-mana lagi Teh. Karena saya mikirnya ketemu beliau aja itu perjalanannya juga sama gitu. Tapi mudah-mudahan dengan ketemunya nenek itu tuh silaturahmi, terus kayak mungkin memang udah waktunya kali ya Teh, harus ada maksudnya kegundahan yang selama ini Allah tuh tahu hati saya gimananya, makanya mungkin dikasihlah petunjuk gitu. Karena yang saya lihat, saya kalau di studio saya emang agak pecicilan dingin karena yang saya lihat dari case atau masalahnya si Mbak Heni ini, yang namanya orang kena gantung waris itu biasanya yang ngelakuin cowok. Oh gitu Teh. Iya, cowok ke cewek, cewek ke cowok, bahasanya gitu. Pokoknya lawan jenisnya. Tapi ada juga yang cewek sama cewek, yaitu balik karena sakit hati, iri, tidak terima pasangan yang dia suka, kamu sukain. Atau gini, manusia di dunia ini kan out of the box ya. Anjay.
Nggak tahu. Nah, pokoknya kalau manusia di Indonesia ini tuh penuh dengan kejutan. Kayak misalnya kita suka sama orang, dia juga suka bukannya ngomong tapi langsung gerutu main dukun, bahasa kayak gitu. Betul. Terus kebanyakan perempuan-perempuan di sini, enggak gue nggak suka kok atau biasa aja, padahal di belakangnya terlalu ngerasa jadi korban. Benar, mungkin, ini kan mungkin ya. Dari penglihatan aku dia tidak suka dengan salah satu karaktermu atau dia suka dengan laki-laki yang kamu sukain atau pacaran sama kamu, dia ngerasa tidak cocok, akhirnya gue bantainya Henny aja deh karena tuh laki-laki malah demennya sama Henny bukan sama gue, balik lagi iri. Karena yang aku lihat di sini itu bukan persaingan tentang kayak dia pengen ngancurin kamu karena cuma nggak suka aja, ini nggak ada. Ini lebih jauh dari itu. Ternyata dia menyukai seseorang, bahasanya seseorang yang udah deket sama Henny, tapi dia itu nggak suka sama ini perempuan. Ya emang nggak cocok dan nggak suka. Tapi di belakang Henny yang kamu nggak tahu sama sekali, laki-lakinya suka sama kamu, dianya kecewa. Tapi bener teh, itu kejadian di tahun 2018 akhir saya kenal. Jadi gini. Saya kerja di daerah Tangerang, di restoran. Waktu itu di semester akhir saya kuliah juga teh. Jadi kuliah sambil kerja ceritanya teh. Nah, saya kerja nih di Tangerang, di restoran. Kenal lah sama temen cewek ini. Nah, jadi ketemu sama si cowok ini tuh orang Sukabumi yang tadi tuh saya bilang orang Sukabumi itu teh. Dia awalnya minta nomor telepon ke cewek ini nih, ke teman saya nih. Sampaikan kan ke saya. Nah, pas disampein, saya bilang ya udah kalau cuma buat kenalan mah silahkan gitu. Sampai ini teh nomor saya dia ke si cowoknya, nomor saya nih. Tapi lewat si teman saya ini teh. Udah tuh kita komunikasi gitu kan teh. Nah, tapi setiap saya masuk kerja itu memang dia tuh suka, si ceweknya suka bilangin, emang dia udah hubungin gitu, kayak suka nanya-nanya kepo gitu teh. Tapi karena saya ngerasa dia adalah teman saya, lebih dari teman saya, jadi kayak ya udah dong saya cerita gitu. Ternyata mungkin disitulah dia nyari kelemahan kali ya teh. Nah habis itu pernah satu momen di mana kita berdua sama si cowok ini nonton. Ceritanya nih nonton deh. Bertiga? Enggak, berdua doang. Enggak tanpa si cewek ini. Nah, memang dia itu kayak ada niatan mau serius tadinya teh. Mau ada niatan serius. Terus habis nonton, besoknya dia nanya. Si cowok itu? Si ceweknya. Si ceweknya. Nanya, emang habis nonton lah segala macam. Padahal saya nggak bikin status WhatsApp loh teh. Tapi kok kayak tahu ya gitu. Nah, tiba-tiba dia minta nomor handphone si cowoknya. Dan begonya aku kasih teh. Karena aku kan mikirnya orang kita sama temenan kok, nggak ada yang aneh kan? Aneh, lu juga bego. Oke, itu maksud saya teh. Tapi kan saya mikirnya karena saking polosnya kali ya teh ya. Iya, lu orang bener. Tenang, lu orang bener. Terus kasih teh. Tahu nggak teh? Selang dari saya ngasih nomor ke dia, saya diputusin tiba-tiba secara sepihak sama dia. Gitu teh. Dan itu nggak tahu ya alasannya apa? Nggak tahu. Alasannya nggak tahu apa. Tiba-tiba diputusin, tiba-tiba si cowoknya kayak benci banget sama saya teh. Sampai saat ini. Dan aku mau tanya, itu cowok itu dengan pengaruh si perempuan. Iya. Yang saya lihat, kamu pernah mutusin cowok. Ya itu tadi 2012. Sampai kamu sakit? Iya. Itu yang Banten itu? Iya. Oh itu kamu yang mutusin? Iya, saya mutusin. Pantesan. kan di 2012 itu teh. Mulai saya ngerasa. Maksudnya yang saya ngehin di sini, talinya ini nyambung. Dan kayak kamu, ya balik lagi, kayak rumah pintunya udah didobrak. Jadi kamu didobrak awal di tahun 2012, orang lain masuk lagi ke kamu dengan gampangnya. Apalagi di 2012 sampai di 18, kamu tidak ada bentengan. Ya, memang. Nah ini yang masuk pertama kali di badan kamu, ini fix gantung waris yang bikin kamu mau siapapun. Garis bawah ini ya, tolong di bold, garis bawah aja.
Pokoknya siapapun yang deket sama kamu itu tidak akan berhasil lanjut, tidak panjang jodoh. Tapi bagaimanapun caranya dia pengennya kamu baliknya ke dia lagi, ke dia lagi. Dan sebenarnya momen 2012 sampai ke 18, enggak nih aku lihat 12 sampai 15 kamu masih kepikiran sama orang ini. Kayak ada rasa gue udah ilangin pikiran muncul lagi. Gue udah ilangin pikiran muncul lagi. Dan kamu berusaha buat ngilangin itu sampai badan kamu habis. Karena setiap malam bukan cuma rasa takut kamu mimpi-mimpi aneh. Muka dia selalu muncul bikin kamu ntar kangen, pengen balik. Bener? Bener teh. Di 2012 mulai awalnya. Nggak apa-apa sebenarnya itu cuma gaya gue karena kedinginan kakinya. Mbak Eni, aku udah ngambil nih keputusan yang aku lihat kan. Kalau gantung waris memang selalu lama. Oh gitu teh. Semua. Tapi ini nggak sih teh, maksudnya bisa diputus nggak? Ini udah, ini kamu udah berangsur ya, sudah. Bahasanya gini, itu tuh lama banget ya. Bayangin 2012 ke kamu 2024 itu kan nggak sebentar. Jangan 2024 deh, 2024 itu udah mulai kamu udah intens baik banget di 2022, 2023 ini kan mulai nih ada perubahan. Itu 12-13 tahun itu waktu yang lama. Gantung waris gitu. Oh gitu ya teh. Gak ada yang namanya gantung waris 2 tahun, jarang banget. Tapi itu si cowoknya itu tetap ke dukunnya. Oh tidak. Gini, kamu aja kalau gantung waris yang dia terus-terusan dan terus-menerus dia bayar terus, kamu sampai sekarang ini masih tetap sampai 2018 itu nggak akan bisa dapetin laki-laki. Oh gitu. Gini, kamu kerja di pabrik atau sekolah? Sekarang di sekolah. Aku tanya sama kamu, apakah seorang murid itu di dalam kelas bukan karena perintah guru untuk belajar? Karena perintah guru kan? Iya. 30 anak murid, kalau kamu suruh dia baca, ya baca. Betul. Kalau kamu suruh dia berhitung, berhitung. Begitu juga jin. Iblis yang sudah disuruh. Kalau dia disuruh untuk memakan apa yang ada di badanmu, contoh auramu, untuk ditutupi, dibikin buruk dengan pikiran kamu yang buruk-buruk, dengan mimpi yang bikin kamu resah, mindset kamu yang dibikin rusak, itu akan terus begitu, terus disuruh terus. Jadi dia tidak lagi on untuk bayar si dukunnya, itu akan dilepas dan kamu akan memakan itu terus. Nah, saat momennya kamu ketemu di 2018, energi si dukun ini kan ngecil. Bener nggak? Bener. Kan nggak dikerjain lagi dari 2012 ke 18 cukup lama bro. Neng, sis 6 tahun ya kan. Udah cukup bagi kamu juga ada perubahan-perubahan untuk ngejalanin spiritualis batin. Coba buat ngaji, coba buat sholat. Maksudnya ada usaha kamu di 6 tahun ini. Sampai akhirnya energi dia kekikis. Karena kamu juga belum nemuin spiritualis untuk membantuin kamu keluar dari masalah itu. Di 2018 kamu mulai klek sama laki-laki, coba untuk membuka hati, akhirnya dihancurin karena apa? Makin membesar bikin kamu hancur lagi. Udah dia lagi kecil-kecil energi disokong sama ini. Klek. Paham. Sama kayak anak sekolah yang tadi lagi keluar main, lagi ngacir kemana-mana, tiba-tiba bel ting 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 ting, lama-lama pas seret mengerucut dia masuk. Seperti itu. Kalau kita mau mikir secara visual sedikit lah. Nah, beruntungnya kamu itu ketemu sama orang yang tepat. Kadang ujian orang yang mau berobat itu ketemu dengan orang-orang yang ibaratnya membuat dirinya dia makin jauh. Ya, gini, spiritualis itu ya memang kamu kan gak tiap hari ke tempat eyang. Enggak. Momennya 4 bulan sekali, 6 bulan sekali, tapi masih datang. Yang saya mau ngingetin ke kalian juga yang sedang lagi berobat, lagi coba ikhtiar, lagi coba menjalankan suatu perubahan di hidup, mau spiritualis, mau dokter. Jangan baru seminggu datang, baru 2 minggu, baru sebulan bilangnya kapan selesai. Cuma itu doang. Karena apa? Di saat kalian bilang, ini gue gak selesai-selesai. Kita gak tahu saat di samping kanan kiri kita lagi ada malaikat yang nyatet gak. Bisa jadi kenyataan jadi gak selesai sama sekali. Karena kayak kamu pasrah. Dia udah ngiklasin. Akhirnya bulan pertama ke tempat eyang, silaturahmi, ya dibersihin. Terus pulang, ngalaminnya kan nggak yang minggu besok datang. Ini ada jedanya. Kamu 2 bulan lagi datang, silaturahmi ini. Jadi jangan ngelihat kalau mau itu Teria, mau siapapun,
pengobatan 2 minggu datang ucuk-ucuk langsung minta sembuh. Kita juga bukan malaikat. Bener, Teh. Kita juga bukan Tuhan, kita bukan Rasul, kita bukan Nabi. Kenapa adanya syarat untuk ikhtiarnya, ada doanya, ada Bener. zikirnya. Karena kita juga ngebantu minta sama Allah. Biar alam semesta itu ngizinin kita buat benar-benar sembuhnya lahir batin. Nah yang aku lihat dari kamu, satu, kenapa Allah juga ngizinin kamu untuk bisa membuka hati, badan semakin gemuk. Yang paling pertama itu ikhlas ridhonya kamu dulu. Yang kedua, emosi. Karena yang harus kalian dan Mbak Heni tahu, kalau lagi pengobatan apapun, baik itu medis non medis, kita jaga kontrol emosi kita. Jangan sampai aura negatif kita yang keluar bukan positif. Karena di saat penyembuhan apapun, bayangin kalau kita berobat flu, terus kita rasanya kesel, rasanya emosi, akhirnya apa? Darah tinggi. Betul, Teh. Nah, sama kayak di pengobatan ibaratnya non medis. Kalau kita mikirnya lama banget nih, kapan sih ini sembuh? Ah, gue benci banget sama nih orang. Apa mau yang obat? Pokoknya kita mikirnya yang aneh-aneh, nggak akan sembuh-sembuh. Bener, Teh, nggak akan sembuh-sembuh. Nggak akan. Karena jarak kamu dari 12 sampai ke 2020, kamu itu masa kamu masih emosi. Wah, meledak, Teh, meledak. Dan kamu setiap di apa ya, bahasa yang aku lihat ya, Kak Heni ini boleh ditepis kalau salah, kalau benar ya berarti masih keren juga nih ngeliatnya. Ya emang apa sih, validasi dikit. Kamu tuh kalau setiap dikasih tahu orang, dikasih saran, iyanya di depan orang tapi di hati apa sih yang nggak kayak gitu, ada emosi, nggak terima. Betul, Teh. Betul, kayak lebih mungkin kalau di sekarang mah disebutnya ego. Nah, memang dulu tuh kalau ada yang ngasih tahu, ada yang ngasih tuh saya kayak apaan sih gitu, kayak apa sih gitu. Karena saya ngerasa paling benar. Betul. Gitu. Tapi setelah yang pengobatan terakhir ini saya merasa diri saya datang gitu, Teh. Kayak ya datang. Maksudnya ngerasa kembali gitu. Tapi emang itu benar karena gini, kalau orang gue ngomong apa sih hari ini tapi mulu, kayak misalnya orang mau berubah atau dia udah mulai ada perubahan, itu di badannya dia ada yang tadinya hilang terus kembali lagi gitu, tubuhnya. Teh. Tapi bukan jalan-jalan kan, Teh? Gini, kita nggak tahu yang namanya sukma kita kemana. Kita nggak tahu. Okay. Orang yang kena gantung waris di perjodohan biasanya memang sukmanya itu setengah sukmanya dia hilang. Kenapa dibilang auranya dia full nggak ada? Kalau kamu satu sukma kamu udah diambil orang, kamu bisa linglung gila gitu kan. Ini kita sebutnya setengah dari nyawa sukma kamu itu hilang. Kemana, Teh? Entah. Tapi maaf, Teh, saya jadinya jadi ingat gini, Teh. Di 2000, pokoknya dari 2012 sampai 2020 ya, Teh, 2023 ya, Teh. Itu saya kadang tidur tapi kayak ngerasa jalan-jalan, Teh. Iya, astral projection, asik. Ya, kayak gitu, Teh. Okay. Ketemu hal-hal yang aneh. Iya. Kayak pernah di jalan-jalannya tuh semua pasar tapi makhluk gaib semua. Iya, soalnya karena gini, yang namanya sukma kayak orang sakit, kenapa kalau orang ODGJ aja itu saya bilang gini, kalau ODGJ masuk ke dalam pasar itu makin parah karena kan banyak yang hal-hal negatif di situ. Betul. Apa, Teh? Karena orang cuma jual beli. Ya ada yang pakai penyugihan, pakai penglaris gitu, yang nggak lempeng ya nggak lempeng, yang lempeng ya lempeng aja jualan. Nah, kamu ngerasa di mimpi kamu seperti pergi, bahasanya seperti pergi. Saya bilang sukma itu kita nggak tahu dia mau dilempar kemana, diiketkah, tujuan sesuai dengan tujuan. Yeah. Mau diiketkah atau disembunyiin di rumah kosong atau kita pendem. Nah kalau pendem itu biasanya udah nggak inget apa-apa. Jadi dia bahasanya bukan hidup segan mati tak mau, apa ya? Kembang kasur, bukan kembang pasir ya, kembang kasur. Dia diem aja gitu kayak lumpuh, ya udah nggak bisa inget apa-apa, tapi di diagnosa dokter nggak ada. Nah itu soalnya gantung waris itu banyak ciri-ciri yang ibaratnya mengkaitkan itu, tapi banyak banget jenis-jenisnya. Nah kalau kamu jenis dari gantung waris yang perjalanannya kan sangat panjang nih, kenapa kamu bisa dinyatakan sembuh? Sekarang aku lihat kamu auranya udah bagus. Kenapa aku bilang sembuh, udah oke, tinggal pembenahan aja di badan kamu, dirapihin lagi. Tapi sering berat, Teh. Oh iya, kalau berat itu bahasanya gini, yang namanya orang pernah ditimbun sampah,
Nah itu nggak segampang itu bersihinnya. Jadi kamu harus bersihinnya gini, jangan sampai lagi nyaman-nyamannya cuma gara-gara pegel, gara-gara sakit, kamu udah nggak mau lagi lanjutin. Ini ujian lagi. Oh gitu. Oke, siapapun sahabat mistis di luar sana yang sama kayak Mbak Heni, ingat satu hal, pengobatan baik di medis atau di non medis itu semua butuh proses. Kalau kalian ngelihatnya di proses syuting kali ini kayaknya nonton cuma durasinya sekian, tapi Mbak Heni yang tahu kita syuting itu lama. Ibaratnya harus nunggu dulu, terus kadang-kadang ada kata-kata saya nyeleneh di cut dulu ini segala macam. Jadi yang kalian lihat di film, di TV itu hanya potongan yang udah diperkecil, tapi waktu ceritanya Kak Heni nggak mungkin dong. Tahun pertama tanggal 1 bulan 1 2012 ya lama bener gue episode ini sampai 20. Kayak kagak pegel ya duduknya kan. Jadi gitu sahabat misi, semuanya harus penuh dengan perjuangan, kesabaran, ikhlas, ridho. Nah buat sahabat mistis yang mau coba nih teh, kita kan jaraknya jauh. Terus bisa gak sih kalau ruqyah mandiri? Bisa. Buat Mbak Heni juga boleh stok di rumah. Kita ada di online shop, ada di TikTok shop. Namanya Garam Ruqyah Teria. Jadi buat kalian yang mau pembersihan ruqyah mandiri di rumah lewat mandi, atau rumahnya lagi ada gangguan, atau tempat usahanya lagi sepi karena gangguan sihir, ini bisa dibeli di online shop di TikTok shop Garam Ruqyah Teria. Karena ini fresh, setiap ada pemesanan kita langsung buatin untuk pemesanan hari itu. Jadi kita bacakan di sini surah-surah yang sudah aku bacakan ada di sini tertera. Di belakangnya ada manfaat garam ruqyahnya untuk segala menangkal ilmu sihir, membuang aura negatif, mengembalikan aura positif, dan cara pemakaiannya tergantung sama tempatnya. Contoh ember kecil, ember sedang, ember besar, bak atau betap. Tapi khusus betap setengah dari garam ini. Nah kalau untuk pemakaian yang kecil-kecil boleh diganjilin pakai ukuran ganjil 3 sendok, 5 sendok, 7 sendok, ya dan seterusnya. Jadi kalau untuk pemakaian ini sangat mudah banget, tinggal tuang aja ke air yang hangat atau dingin sesuai selera. Tapi disarankan paling bagusnya itu pagi hari. Yang muslim setelah atau sebelum sholat subuh, non muslim bisa digunakan pagi. Mau jam berapapun, yang penting jangan di atas jam 9, itu bagus banget. Kalau untuk sore atau malam hari tentatif. Nah buat Kak Heni, semoga apa yang sudah kamu rasakan selama ini, ujian yang kamu alami sama Allah, untuk jadikan kamu poin manusia perempuan yang paling baik nantinya ke depannya. Amin. Semakin menjadi perempuan yang dewasa. Amin. Nanti kelak jadi ibu dan istri yang terbaik dengan Amin. Versi kamu. Biar jadi pembelajaran ke sahabat misi semuanya. Tapi semua diserahin ke Allah ya. Betul. Bener. Sehat selalu. Terima kasih buat sahabat misi. Sekali lagi aku ingatkan, jangan lupa yang masih nanya hubungi aku kemana buat konsultasi. Penanganan non medis ada di admin Sasi, ada admin Ririn, dicatat makanya ya. Dari awal udah dijelasin, di akhir juga dijelasin. Kalau mau jadi narasumber seperti Mbak Heni ada admin Nanda. Oke, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarange.